video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kebijakan moneter. Nah, untuk itu sejarah timbulnya uang dalam perekonomian tradisional, masyarakat hidup secara subsisten dan belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya. Kegiatan perekonomian dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Nah, orang yang memiliki beras dan membutuhkan pakaian akan melakukan pertukaran dengan orang yang memiliki pakaian dan membutuhkan beras dengan nilai tukar tertentu. Misalnya dalam pertukarannya adalah 1 kg beras ditukarkan dengan 2 potong pakaian. Peran uang dalam perekonomian yaitu uang sebagai alat tukar atau medium of exchange, kemudian uang sebagai satuan nilai unit of account, dan uang sebagai standar pembayaran yang tertunda, dan uang sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Nah, konsep uang beredar di Indonesia dalam arti sempit atau narrow money. Uang beredar dalam arti sempit yaitu jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang kiral yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kemudian itu uang beredar dalam arti luas atau brute money adalah jumlah uang yang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang kiral, dan uang kuasi atau quasi money. Dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang kuasi. Teori permintaan uang menurut Keynes mencakup 3 motif utama, yaitu yang pertama motif transaksi, merupakan kebutuhan untuk memegang uang guna memenuhi transaksi sehari-hari seperti pembayaran tagihan dan belanja. Kemudian permintaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang untuk transaksi. Kemudian itu ada motif jaga-jaga. Masyarakat memerlukan uang tunai untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti biaya medis mendadak. Kemudian permintaan ini juga tergantung pada pendapatan, di mana pendapatan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kebutuhan untuk menjaga-jaga. Kemudian itu ada motif spekulasi, yaitu berkaitan dengan keinginan untuk memanfaatkan perubahan harga aset dan tingkat bunga. Nah, ketika suku bunga tinggi, permintaan uang untuk berspekulasi menurun karena masyarakat lebih memilih berinvestasi dalam surat berharga. Nah, kemudian teori kuantitas uang neoklasik berpendapat bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan hanya berfungsi sebagai alat tukar untuk memperoleh barang dan jasa yang memberikan kepuasan. Dalam pandangan ini, jumlah uang beredar di masyarakat berbanding lurus dengan tingkat harga barang dan jasa. Peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Konsep ini membutuhkan transaksi dan bahwa sesungguhnya tidak mempengaruhi permintaan uang secara signifikan. Kemudian selanjutnya itu ada analisis IS atau ISLM, mencakup 2 pasal utama, yaitu
ada pasar uang dan kurva LM. Kurva LM itu menggambarkan keseimbangan di pasar uang, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang. Peningkatan jumlah uang menggeser pusat ke LM ke kanan, menurunkan suku bunga dan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, penurunan jumlah uang yang beredar akan bergeser kurva LM ke kiri, menaikkan suku bunga. Nah, kemudian ada tugas bank sentral. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh dua pilar yang merupakan dua bidang tugasnya. Kedua bidang tugas ini adalah yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kebijakan moneter ini merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan stabilitas perekonomian. Analisis mengenai kebijakan moneter itu ada kerangka kebijakan moneter, di mana ini tuh mencakup tujuan seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja. Strategi yang umum digunakan meliputi penargetan nilai tukar, kemudian penargetan moneter dan penargetan nilai, penargetan inflasi. Kemudian itu ada transmisi kebijakan moneter. Nah, transmisi kebijakan moneter ini menggambarkan bagaimana perubahan kebijakan mempengaruhi perekonomian melalui saluran suku bunga, kredit, dan nilai tukar. Mekanisme ini penting untuk mencapai sasaran inflasi dan mempengaruhi konsumsi serta investasi. Kemudian yang ketiga itu instrumen kebijakan moneter, di mana instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter ini meliputi operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga di diskon, dan rasio cadangan wajib minuman. Nah, instrumen ini membantu mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada yang keempat, efektivitas kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini berukur dari kemampuan mencapai tujuan perekonomian seperti pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang transparan dan akuntabel cenderung lebih efektif